Baik, terima kasih. Baru saja kami merampungkan rapat internal tentang bebas visa kunjungan yang merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya, di mana diharapkan akan meningkatkan dampak ekonomi, kunjungan wisatawan, meningkatnya jumlah investasi, dan juga menarik kegiatan-kegiatan khususnya ekonomi digital. Dan dari yang dibicarakan tadi dengan parameter dampak ekonomi dan tentunya kontribusi terhadap investasi serta peningkatan wisatawan. Kedua, azas timbal balik atau reciprocity, resiprokal. Dan ketiga, tentunya aspek dari keamanan berkaitan dengan pelanggaran hukum maupun hal-hal yang berkaitan dengan narkoba serta tindak pidana lainnya. Tadi diputuskan untuk diajukan negara-negara mana yang akan diusulkan untuk bebas visa kunjungan. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajukan 20 negara dengan wisatawan mancanegara tertinggi di luar yang sudah mendapatkan bebas visa kunjungan, yaitu negara-negara ASEAN. Dari Kementerian BUMN, Pak Erik mengusulkan untuk 13 bandara menjadi bandara yang diprioritaskan untuk menampung kunjungan wisatawan mancanegara yang terbuka untuk penerbangan langsung internasional. Dan tadi masukan dari Ibu Menlu, Pak Mendagri, agar azas timbal balik, reciprocity, serta aspek keamanan juga dijaga. Harapannya kita akan bisa meningkatkan kontribusi sektor pariwisata yang targetnya 200 triliun lebih tahun depan ini lebih tingkat lagi dengan menyasar kepada high spender atau pariwisata yang berkualitas, khususnya yang berkaitan dengan lama tinggal mereka di Indonesia dan juga dari segi belanja spendingnya kepada ekonomi lokal. Nah, dalam 1 bulan ini Bapak Presiden menugaskan agar daftar negara yang akan diajukan untuk bebas visa kunjungan ini disempurnakan, difinalisasikan untuk mendapatkan persetujuan, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang memberikan bebas visa kunjungan kepada beberapa negara yang akan kita prioritaskan. Jadi bukan hanya wisatawan, tapi juga pertimbangannya investasi dan dampak ekonomi. Jadi semua yang menguntungkan untuk kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita. Terima kasih. Pak, negaranya bisa disebut nggak 20 negara yang diajukan itu? Ya, 20 negara yang tadi disampaikan itu pertama adalah Australia, terus ada juga Tiongkok, India, Korea Selatan, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa negara lain yang merupakan 20 teratas penyumbang wisatawan mancanegara ke Indonesia, termasuk juga beberapa negara-negara Timur Tengah yang berkaitan dengan investasi, yaitu Qatar, UAE, Arab Saudi, dan beberapa negara Timur Tengah yang selama ini menjadi penyumbang dari investasi kita, termasuk juga negara-negara ini nanti akan kami sampaikan, ada 20 negara di sini, tapi paling atas itu Australia, Tiongkok, India, Amerika Serikat, Korea Selatan, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, Spanyol, dan
5 negara lain tambahan adalah negara-negara yang berkaitan dengan sumbangsi, kontribusi investasi dan dampak ekonomi kepada Indonesia. Negara-negara Timur Tengah seperti tadi yang saya sebutkan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Satu bulan ke depan akan difinalisasi dan setelah itu kita akan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, baru akan ditindaklanjuti dengan kebijakan imigrasi. Kami akan berkoordinasi dengan Prof. Yasona dan Dirjen Imigrasi Pak Silmi. Ya, termasuk juga bebas visa kunjungan singkat. Jadi yang di bawah 30 hari, ini ada beberapa permintaan terutama untuk Batam, Bintan, dan Kepri yang mengalami penurunan jumlah wisatawan karena warga negara asing yang memiliki permanent resident dan izin kerja di Singapura itu tidak bisa berkunjung menggunakan fasilitas bebas visa. Jadi ya 13 bandara ini daftarnya tidak ada di sini, tapi 5 destinasi super prioritas itu Kuala Namu, Yogyakarta International Airport, Lombok International Airport, Komodo International Airport, dan Samratulangi, dan ada 8 bandara seperti Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Jayapura, dan kalau nggak salah Kertajati. Itu yang nanti akan didorong sebagai di luar umroh dan haji sebagai bandara yang nanti diprioritaskan untuk menampung wisatawan mancanegara. Tadi itu yang disampaikan Pak Erick Thohir. Pak, berarti nanti jumlahnya bisa lebih bisa kurang Pak, kan 20 yang diajukan? Ya, yang diajukan bisa lebih atau bisa kurang karena ada beberapa negara yang sudah memiliki asas resiprositas. Jadi itu nanti akan didalami, akan ditelaah, dan akan diajukan kembali untuk keputusan Bapak Presiden. Sebagai salah satu pertimbangan. Terima kasih. Terkait pengawasan kualitas wisatawannya gimana Pak? Nah, ini juga kita tadi ada Pak Kapolri, ada juga dari KL terkait yang menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi serta pengawasan dari wisatawan mancanegara ini juga harus lebih ditingkatkan, terutama mengenai beberapa kejadian di Bali, pelanggaran tindakan pidana hukum atau pelanggaran hukum dari yang hukum lalu lintas sampai kepada hukum ketenaga kerjaan. Tadi juga sudah disampaikan dan ini yang nanti akan dimonitor. Artinya proses hukum tetap, tapi menarik wisatawan? Iya, proses hukum harus tegas dan pemulangan beberapa wisatawan yang menyalahgunakan izin kunjungannya itu yang akan kita fokuskan untuk ditindak secara tegas. Tapi tentunya kita sangat mengundang para wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk berwisata di Indonesia. Kalau target sekarang udah berapa sih Pak? Target sekarang sudah terlampaui, 2 kali kita revisi. Sekarang kita melihat tahun ini dari target yang awal 7 juta dinaikkan 8,5 juta. Sekarang kita memproyeksikan kunjungan wisatawan mancanegara di 11 sampai 11,5 juta. Nah, tahun depan ini adalah tahun penentuan apakah kita bisa melewati angka sebelum pandemi. Nah, ini berarti 1 tahun lebih cepat dari yang diprediksi oleh Badan Pariwisata Dunia. Jadi karena kita masih dalam momentum yang baik, maka evaluasi kebijakan bebas visa ini, karena semenjak COVID ini belum kita lakukan penyesuaian. Jadi ini nanti yang akan kita finalkan, arahan Presiden 1 bulan ini
daftar negaranya diajukan kembali untuk mendapatkan persetujuan. Oke, terima kasih.